ada, karena ada wanita, Bang, iya, aku rela menjadi istri keduamu atau istri keempat pun mau, pokoknya abang ada di sampingku. Tapi aku tak bisa berlaku adil, wahai adinda. Tak bisa berlaku adil nggak apa-apa. Sekali sebulan ke rumahku pun nggak apa-apa. Yang penting engkau menjadi suamiku. Nah, jadi rupanya ada di dunia ini wanita tak memerlukan keadilan. Yang penting dia punya suami. Di mana kejadiannya itu? Di Afghanistan. Kenapa? Laki-laki banyak mati, wanita banyak yang tinggal. Perbandingannya, ada satu desa, satu laki-laki berbanding dengan 11 wanita. Akibat perang dulu dengan Uni Soviet, sudah itu perang pula dengan Amerika. Laki-lakinya sedikit, wanitanya banyak. 11-1 berbanding 11 di Afghanistan. Jadi siapa yang ingin beristri banyak, pergilah ke Afghanistan. Berebut wanita di sana. Nggak adil lah bang. Apa aku punya suami? Begitu. Yang kedua di Palestina. Di Palestina sekarang banyaknya wanita terlantar, laki-lakinya jadi pejuang semua. Tinggal anak-anak, orang tua lagi. Jadi dasarnya poligami di dalam Islam. Ini ayat Quran ini. Siapa mengingkari ayat Al-Quran adalah kafir, walaupun satu ayat. Masya Allah. Jadi bagaimana tuh Bu caranya tuh? Kita tidak mau nolak ayat Al-Quran, tapi juga nggak mau dimadu. Gimana caranya tuh? Kalau misalnya dilanjutkan dengan ayat belakangnya tadi, seumpama laki-lakinya mampu, itu sah-sah saja. Itu dia yang mampu dan sah-sah saja. Tapi kalau tidak mampu itu nanti zolim. Kalau tidak mampu saja. Ya. Siapa yang mau poligami di sini? Ada nggak? Yang punya istri lebih dari satu? Ada yang mau? Oh setia ya? Seperti setianya Adam kepada Hawa. Wah, mantap. Setiap tikungan ada. Jadi gini, jawaban dari ibu-ibu seharusnya, saya tunjukkan sedikit. Beriman tak kepada ayat tentang poligami? Beriman. Tidak ada yang tidak diimani. Di dalamnya dibolehkan dipadu? Iya boleh, tapi bukan sekarang untuk saya. Nggak tahulah yang akan datang. Orang lain silakan dimadu, saya belum waktunya. Gitu jawabnya. Mana tahu satu saat nanti datang waktunya, kita tidak tahu. Kenapa? Karena dunia ini berubah. Kalau orang sudah perang kemana-mana, satu wanita minta perlindungan kepada laki-laki. Nah, jangan sampai ayat ini dihilangkan. Yang kedua, ayat Al-Quran untuk wanita juga. Wanita wajib menutup aurat. Coba buka di dalam surat 33 ayat 59. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafuran rahima. Artinya silakan baca. Siapa namanya? Yang pakai kopiah putih siapa? Baca arti. Surat 33 ayat 59. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah itu lihat, Ghafurur Rahim.
Jadi wanita yang mau menutup auratnya, dia tidak akan diganggu oleh manusia dan tidak akan diganggu oleh jin dan syaitan. Karena itu jangan seperti wanita jahiliyah yang membuka auratnya karena dia memakai gelang kaki. Jadi agak singkat pakaiannya supaya gelang kakinya nampak. Ketika dia lewat di hadapan pemuda-pemuda, digoyang-goyangannya kakinya, berbunyilah rantai itu. Kering, kering, kering. Kenapa? Dia ingin menggoda. Itu kebiasaan wanita jahiliyah. Datang Islam, tutup seluruh tubuhmu kecuali wajah dan tanganmu. Yang lain tutup. Nah itu bedanya. Nah, sekarang kita perbandingkan, karena kita banyak perbandingan ya. Bandingkan dengan kitab Injil. Menurut kitab Injil, kalau laki-laki itu menutup kepala, itu hukumnya sunat. Tapi bagi wanita menutup kepalanya adalah wajib. Menurut kitab Injil, bagi wanita yang mau beribadah, yang tidak menutup kepalanya, lebih baik dia mencukur rambutnya sampai botak. Karena botak itu merupakan aib bagi wanita, maka hendaklah dia menudungi kepalanya. Itu. Ustadz jadi dosen perbandingan agama di satu universitas di Pekanbaru, universitas swasta, tapi banyak orang Kristen di dalam, tidak pakai jilbab. Jadi kata Ustaz waktu itu, ibu-ibu, ini orang Syiah itu yang banyak, dia mencari gelar aja di situ kuliahnya. Ini yang agama Kristen mengatakan bahwa wajib memakai jilbab menurut kitab kalian sendiri. Apa katanya? Tidak adanya itu, Pak. Mana adanya orang Kristen mau pakai kerudung. Lalu saya katakan, buka kitab 1 Korintus pasal 5, pasal 11 ayat 5 dan ayat 6. Ternyata ada. Lalu diambilnya dalam tasnya semacam sapu tangan lebar, taruhnya di kepalanya. Waktu kuliah itu. Kenapa? Ada rupanya, dulu saya dengar-dengar saja, Pak. Tapi ayatnya saya tidak tahu. Nah, sekarang saya baru tahu. Catat ya, wajib memakai kerudung atau jilbab menurut ajaran Injil. Tulis, besok ditanya. Namanya 1 Romawi Korintus pasal 11 ayat 5 dan ayat 6. Siapa yang punya handphone yang terhubung ke internet? Ditulis saja situ 1 Romawi Korintus, itu keluar langsung. Kalau yang terhubung ke internet, 1 Romawi Korintus pasal 11 ayat 5 dan ayat 6, keluar ayat-ayat Injil itu. Jadi saya mengajar di perguruan tinggi, baik itu orang Kristen, mahasiswa saya banyak yang jurusan akuntansi, baik dia yang Kristen maupun Islam, suruh buka HP-nya khusus mencari ayat-ayat Quran dengan ayat Injil. Ketemu, dia sendiri yang bacanya. Ada yang terhubung ke internet apanya? Enggak. Ibu-ibu ada yang terhubung ke internet HP-nya? Enggak. Iya, enggak ada itu. Enggak apalah. Catat aja nanti, lihat di rumah ya. Diulangi. 1 Romawi titik Korintus pasal, orang itu pakai pasal 11 ayat 5 dan ayat 6. Bunyinya begini: laki-laki tidak wajib menudungi kepalanya, tapi boleh. Sedangkan wanita, terutama yang dia mau beribadah, harus menudungi kepalanya. Bagi wanita yang tidak menudungi kepalanya, hendaklah dia mencukur rambutnya sampai botak. Akan tetapi karena botak itu merupakan aib bagi wanita, hendaklah dia menudungi kepalanya. Jelas? Ya, menudungi kepalanya. Tuh, ayat Injilnya. Saya sedang mengajarkan kristologi sejak 30 tahun yang lalu. Maka hafal ayat-ayat Injil itu semuanya, khusus yang berkaitan dengan pembahasan kita. Kalau yang tak kita bahas, ya tidak tahu.
Nah, lanjut ya. Tentang kejadian manusia. Manusia diciptakan dari tanah debu, sedangkan jin diciptakan dari api. Coba buka Al-Quran surat 15 ayat 28. Surat 15 itu namanya surat Al-Hijr. Al-Hijrun Nahlul Isra Al-Kahfu Maryamu Toha. Awal ya. Surat yang ke-15 namanya surat Al-Hijr. Mulai dari surat Al-Fatihah. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa'ul Ma'idah, Al-An'amul A'raf, Al-Anfal, Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim. Al-Hijr. Nah, ini ada Al-Hijr. Surat yang ke-15 ayat 28. Baca, yang pegang mic siapa? Coba baca. Artinya saja. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Nah, itu dia. Ternyata manusia ini diciptakan dari debu, tanah debu, juga dari tanah lumpur hitam yang diberi bentuk. Jelas tuh? Baunya busuk pula lagi tuh. Maka manusia ini busuk semuanya, tidak ada yang harum. Wah, harum Ustaz lewat situ. Itu minyaknya yang harum cuma. Iya, minyaknya yang harum. Yang manusianya busuk. Coba anda mandi 2 hari, busuknya keluar. Iya kan? Apalagi mandi nggak pakai sabun, busuknya keluar. Manusia ini diciptakan dari tanah lumpur hitam yang diberi bentuk, baunya busuk dalam tafsirannya itu. Coba ulangi sekali lagi, yang lain baca sebelah. Iya, artinya saja. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia yang dari tanah yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Nah, itu dia. Jadi manusia harus tahu diri. Itulah kajian manusia yang seharusnya pagi kemarin, supaya kita manusia ini tahu diri bahwa diciptakan dari tanah lumpur hitam berbau busuk dan diberi bentuk. Itu di Caltech kemarin itu, berapa puluh tahun yang lalu, orang mengembor tanah untuk cari minyak. Hampir minyak mau dapat, ketemulah dengan tanah lumpur hitam yang berbau busuk itu. Akhirnya percayalah para insinyur Caltech waktu itu, betul ya, kayak bau busuknya manusia, baunya tanah lumpur yang dibor itu. Ternyata ada di muka bumi ini seperti itu. Ya, jadi manusia harus tahu diri. Dirinya ini dibentuk dari tanah yang bermacam-macam, ada dari debu, ada dari lumpur hitam berbau busuk. Itulah manusia. Nah, jadi yang berharga pada manusia bukan tubuhnya ini yang tercipta dari tanah. Yang berharga pada manusia apanya? Ketakwaannya, ilmunya. Coba buka lagi dalam surat 49 ayat 13. Surat 49 Al-Hujurat ayat 13. Coba baca. Baca, Zil, baca Zil. Ini punya Ustaz. Ketemu? Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.
Nah. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Nah, itu dia. Allah mengetahui lagi teliti. Dalam hadis dikatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Allah tidak melihat tubuhmu pendek, tinggi, hitam, putih, tak dipandang oleh Allah. Tetapi Allah memandang adalah imanmu dan amalmu. Walaupun dia tinggi, mancung, ganteng, tapi tak beriman, dia hina di sisi Allah. Seperti apa hinanya kemarin itu? Seperti seekor anjing. Ya Allah. Masih ingat ayatnya? Masih ingat ayat tentang anjing? Disebutkan dalam surat 7 ayat 176. Baca lagi artinya. Ini perlu diulang-ulang ini. Betapa hinanya manusia seperti anjing, sangat rakus tentang kehidupan dunia. Mereka itulah punya cikal bakal yang korupsi seperti di Pertamina, korupsi di nikel, korupsi tambang timah. Sudah ketemu ayatnya? Baca artinya, silakan. Dan sekiranya kami menghendaki niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Dan demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir.